gimana caranya supaya nggak mahal. Itu rules gue pertama ke Raul. Yang kedua gue pengen banyak ruang terbuka. Karena gue suka pohon, jadi pasti bakal banyak pohon-pohon yang akan gue placing belakangan gitu. Terus yang ketiga, gue minta ke Raul waktu itu, terutama buat yang T-space-nya, tidak ada dedicated space. Jadi nggak ada yang ruangan, ini khusus ruang tamu, ini khusus ruangan buat restoran, ini ruang tunggu pasien, nggak ada. Semuanya bisa gue multifunction lah ya. Movable. Semua harus bisa digeser gitu. Jadi suatu saat gue perlu hall, itu bisa jadi hall. Suatu saat gue perlu jadi stage, itu bisa jadi stage. Hai guys, balik lagi sama aku Jesslyn di Behind the Bricks. Kali ini aku lagi ada di T-Space Bintaro oleh Raul Renada Design. Nah, sebelum kita mulai turnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. Yuk, langsung aja kita ketemu sama Pak Raulnya ya. Halo Pak Raul, boleh perkenalan diri sedikit Pak? Ya, saya Raul Renanda, saya arsitek, desainer, dan artis. Dan saya mendesain buat teman saya, Tompi, dokter dan penyanyi, dan juga artis. Oke, nah hari ini aku pengen tanya-tanya soal T-Space. Pertama, dari luas lahan dan luas bangunannya berapa Pak? Luas lahannya 6.000, ya. Bangunannya saya kurang tahu pastinya pada akhir karena ada beberapa penambahan. Tapi mungkin bisa dibilang sekitar 6.000 juga. Terdiri dua, semuanya ada dua zona besar ya. Sebenarnya 3 bangunan besar, tapi 2 fungsi utama yaitu adalah klinik dan rumah tinggalnya. Dan sebagian servis di belakang. Nah, boleh ceritain sedikit soal fasad dan konsep dari arsitekturnya Pak? Ya, banyak ceritanya ya dari bentukannya. Tapi kita mulai dulu aja, mungkin kita ada di sini ya. Kita bisa ngeliat lingkungannya dulu. Bisa dilihat di situ, ya. Jadi ketika kita ada di tanah ini sebenarnya dulu bekas tanah pompa bensin. Oh iya. Ya, itu jadi udah ada dari dulu, ya. Tapi waktu itu pompa bensin mungkin tidak ada izin, tidak berjalan. Ya. Nah, jadi tempat ini memang kita bisa ngelihat dari feel dari suasana yang ada di sini. Ini kita melihat banyak movement di sini, ya. Ada jembatan. Ya, lengkungan jembatan, mobil di sana, satu ya berlawanan arah. Ya, dynamic daripada lingkungan ini yang coba kita tangkap juga secara bentukan daripada arsitektur yang ada di sini. Jadi bisa dilihat di sini ada movement, ya. Everything is dari sana ke sana, ini ke sini, ini ke atas, ya ada curve di situ. Jadi segala macam is all very dynamic. Orientasinya beda-beda semua ya? Ya, seperti itu. Jadi kita menangkap feel daripada lingkungan ini, bagaimana bangunan ini menjadi bagian secara filosofikal terhadap konteks yang kontekstual ini juga. Kalau dari pemilihan material Pak? Pemilihan material sendiri memang kita sudah mencanangkan material dengan pertimbangan cost. Jadi yang semurah mungkin dan gampang untuk pembuatannya. Intinya sih hanya ada 2 material general ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah bata tempel. Ya, dengan semen expose saja, konkret expose. Seperti itu aja kok, as simple as possible. Ya, pada inti dasarnya karena memang kita cari di project ini Tompi sangat concern mengenai waktu dan cost. Ya, jadi itu yang ditambah lagi ini project ini dimulai ketika sedang tinggi-tingginya masa pandemi. Ya, jadi memang situasi serba terbatas, namun Tompi sudah komitmen. Dan semua pertimbangan dari desain pada akhirnya harus mengacu kepada keputusan karena ya constraint daripada klien itu ya cukup luas, fungsinya cukup kompleks ya dengan waktu dan makanya pemilihan material dan konsep architectural harus benar-benar selaras dengan tujuan daripada proyek ini. Benar. Untuk durasi konstruksinya sendiri berapa lama Pak? 1,5 tahun.
untuk desain? Ya, itu desain about malah mungkin cuma 3-4 bulan. Jadi prosesnya memang kita fast track. Jadi pertama kali kita melakukan zoning udah dapat, langsung kita tentukan titik kolom, walaupun dinding masih bergerak. Jadi struktur langsung mulai dulu. Jadi ketika gambar kita udah kunci, zoning utama pertama sudah pasti. Ya, peruntukannya lantai 2 apa semuanya. Kita dapat langsung desain struktur. Kasih ke orang struktur, sementara desain masih belum selesai, lapangan langsung mulai. Oh, jadi sembari berjalan ya? Yes, betul. Dan lalu rumah ini juga penuh dengan layer. Jadi kalau lihat dari atas, kembali lagi kita cerita mengenai jalan dari luar sana. Ya, kalau lihat dari denah mungkin bisa kelihatan jalan raya, taman, area taman ini, bangunan klinik, taman diantaranya yang akan menjadi fungsi tempat show, manggung nanti, baru rumah tinggal dia. Ya, lalu juga halaman belakangnya rumah tinggal, lalu ada kali, lalu ada sekolah. Oh, iya, jadi semuanya layer after layer after layer. Ya, dari tempat yang sangat publik sampai ke sangat private. Private ya. Jadi itu memang udah kita ciptakan zoningnya adalah seperti itu. Oh. Jadi punya beberapa benteng ya, sehingga area yang sampai di rumah Tompi itulah area very very private yang orang juga nggak tahu di belakangnya seperti apa. Iya, benar-benar. Tapi at the same time juga orang nggak ngerasa bahwa rumah itu terpisah bangunan ini. Iya. Ya, tidak membentengi secara istilahnya, secara arogan seperti itu. Approachable, but at the same time sebenarnya banyak sisi-sisi lain yang kita nggak tahu di dalam itu ada apa. Untuk konsep arsitektur dari rumahnya sendiri pun mirip-mirip dengan kliniknya juga ya? Antara iya sama enggak. Jadi karakter Tompi, ya kan, fotografer juga, penyanyi juga, bercampur dokter ya? juga, ya. It's a playful thing. Nah, so ini yang saya rasa ini cocok dengan karakter Tompi itu sendiri sebenarnya. Dimana unsur rumah bagian tapaknya itu lebih ke saya sebagai arsitek, ya, lebih repetitif, ya, dengan sedikit sentuhan edgy. Kompleks banget ya, tapi kalian kalau lewat dari ini kan banyak banget ya, dynamic banget di depan. Itu bangunan ini benar-benar stand out banget, langsung kelihatan dan pasti kalian penasaran pengen masuk ke dalam sini. Keren banget, Pak. Thank you. Boleh diceritakan Pak fungsi dari area belakang ini, taman ini, sama hubungannya dengan tea house? Bagian bawah sini adalah klinik, jadi ruang dokter, konsultasi dengan dokter. Ya, di mana lantai 2 yang panjang-panjang itu adalah ruang bedah. Ya, ruang bedah. Operating room ya? Operating room ada di situ. Ya, di lantai ketiga itu adalah dokter lounge. Jadi tempat dokter-dokter istirahat. Sementara di 2 ini adalah buat untuk yang muka, ya, dan perawatan muka dan dokter gigi. Paling atas. Dan tentunya yang paling bawah adalah restoran. Sementara area tengah ini adalah sebenarnya nanti diperuntukkan untuk setiap weekend itu ada acara show di sini. Oh, setiap weekend. Ya, gitu ya. Jadi di sini ada panggung, jadi tutup jadi panggung, ada acara di sini dan penonton ada di sini. Makanya rumahnya pun juga memiliki satu sudut yang agak menarik ya, yaitu adalah ya sudut miring untuk memberikan kesan privasi terhadap pemilik rumah yang ada di sini. Tentunya kan, ya, ini kamar tidurnya Tompi sendiri, di atas kamar anak-anak, di bawahnya ada swimming pool dan ruang keluarga. Jadi area tengah ini adalah pemisah antara zona ya publik dengan private yang lebih private lagi. Oke guys, jadi kami sudah bersama Dr. Tompinya dan thank you banget Dr. Tompi dibolehin buat keliling-keliling tea space dan tea house-nya ya. Aku bakal tanya beberapa pertanyaan. Pertama dari personal request awal untuk membangun klinik maupun house ini apa? Jadi dari awal itu saya bilang ke Raul, gue pengen bikin bangunan yang nggak mahal. Itu dulu. Oke. Jadi gimana? Karena memang nggak punya duit banyak. Gitu. Jadi gimana cara bisa bikin bangunan yang karena ini cukup spesies, cukup luas gitu. Udah kebayang dari awal tuh bikin pagar ini bakal mahal. Iya betul. Jadi gimana caranya supaya nggak mahal? Itu rules gue pertama ke Raul. Yang kedua gue pengen banyak ruang terbuka. Karena gue suka pohon, jadi pasti bakal banyak pohon-pohon yang akan gue placing belakangan gitu. Terus yang ketiga, gue minta ke Raul waktu itu, terutama buat yang tea space-nya, tidak ada dedicated space. Jadi nggak ada yang ruangan ini khusus ruang tamu, ini khusus ruangan buat restoran,
ini ruang tunggu pasien, nggak ada. Semuanya bisa gue Multifunction lah ya. movable. Semua harus bisa digeser gitu. Jadi suatu saat gue perlu hall, itu bisa jadi hall. Suatu saat gue perlu jadi stage, itu bisa jadi stage. Jadi nggak ada yang, karena menurut gue begitu ruang itu kita sekat, ruang itu lo blok jadi dedicated, udah fungsinya udah terkunci di situ Iya, gitu. betul. Jadi nggak bisa dipakai buat macam-macam. Nah, di T-Space yang mungkin kalian udah lihat, udah keliling ya, mungkin sempat lihat yang ruang praktek dokter. Ya. Nah, ruangan itu ruang yang dipakai untuk praktek dokter. Begitu malam kan dokter nggak ada yang praktek nih. Ruangan itu bisa gue pakai buat kalau kita lagi ada show, ruang tunggu artis, ruang make up. Iya. Jadi kalau ada wedding di sini, pengantin bisa, keluarganya bisa nongkrong Tapi di situ. wedding boleh di Boleh. Oh, jadi boleh disewa ya? Iya, jadi emang space ini kita akan sewakan nantinya buat wedding, small package ya. Iya, 200-300 package rasanya masih nyaman banget di sini. Bisa. Ya buat wedding, buat gathering company, buat ulang tahun, buat acara alumnian gitu. Memang kita sewa jadi termasuk taman, space di dalam, rooftop semua bisa disewain. Keren sih ya, jadi bisa banyak functionnya ya. Dan dengar-dengar katanya kliniknya mau jadi rumah sakit, dok. Iya, ada plan. Jadi memang dari awal sebenarnya ada pemikiran kita pengen bikin rumah sakit, tapi itu tadi karena duitnya belum ada. Jadi udah tunggu dulu Bertahap deh. ya. Cuma semua space yang kita siapkan, rangka yang kita siapkan itu adalah rangka yang bisa expandable. Jadi suatu saat kita mau naikin, tinggal naikin. Jadi itu struktur juga tadi dari Pak Raul, struktur udah 6 lantai juga ya. Struktur Jadi dari udah aman. awal saya locknya di minimal di 6 lantai. Oke. Nah, pertanyaan kedua, favorite place dari seluruh kawasan ini di mana, dok? Saya rasa sih mungkin karena gue terlibat di setiap inci, jadi gue ngerasa setiap space itu personal gitu. Personal. Jadi kalau lu tanya mana yang favorite, ya menurut gue semua sudut itu dipikirin. Jadi nggak ada yang sudut kebetulan tiba-tiba kok cakep juga ya, nggak ada. Oke. Jadi dari awal tuh udah dipikirin ntar bakal bisa buat ini, jadi harus begini, maka karena itu perlu ini perlu itu gitu. Jadi dari awal udah dikonsepin. Gitu. Karena dari awal Dr. Tommy juga sama Pak Raul benar-benar kolaboratif banget ya. Ya kita ngobrol cukup lama ya, maksudnya cukup detail gitu setiap space. Nah enaknya itu ya sama Raul karena saya udah berteman lama, jadi nggak ada rasa sungkan buat mengemukakan keberatan, kesukaan atau pengen eksplor lebih jauh tuh nggak ada. Seperti kita kan duduk sekarang area kolam nih. Tadinya Raul mikir gue bakal minta kali ini ditutup, kan ada kali ini belakang nih. Iya. Gue bilang enggak, gue justru pengen dibuka. Gue malah pengen rumah gue tuh menghadap kali. Gue seneng duduk di sini, gue pengen lihat kali, makanya kalinya gue bersihin gitu. Gitu. Waktu itu konsepnya ntar bersihin gimana ya, kita bersihin. Iya benar. Ya capeknya dibersihin dong, tapi harus bersih gitu, Iya bisa sih. gitu. Karena view master juga langsung ke bawah kali ya. Betul. Nah, challenge terbesar menurut Dr. Tompi untuk mendesain dan membangun area T-Space ini dan T-House apa? Challenge terbesar adalah mengaplikasikan fungsi yang gue butuhin dengan ruang yang ada. Biasanya kan kalau misalnya kita masuk ke sebuah gedung gitu, kita ngomong gedung ya, bukan rumah ya. Gedung misalnya 3 lantai, 4 lantai gitu. Kecenderungan lantai 1, 2, 3 pembagian ruangan sama dong. Ya, betul. Nah kalau lo udah keliling sini nggak ada yang sama. Ya, benar. Ya nggak ada pengulangan gitu. Karena memang setiap ruang itu dibuat berdasarkan kebutuhan fungsinya. Jadi gue bilang sama Raul, target kita utama adalah fungsi. Of course gue peduli dengan estetika. Ya. Gitu, I love estetika gitu. Tapi jangan sampai estetika itu mengalahkan fungsi. Karena nggak ada gunanya. Iya, benar. Nggak ada gunanya bikin spot keren gitu, wah ada segala macam. Terus gue tanya itu buat apa? Lo nggak bisa jelasin. Buat apa ya? Then don't do it. Jadi dari awal gue briefing Raul begitu. Pokoknya jangan bikin gue sesuatu yang begitu gue tanya itu buat apa, lo nggak bisa jelasin. Ya. Betul. Karena kan banyak kan. Saya maaf ya, misalnya kadang-kadang gue tuh penikmat arsitektur. Jadi setiap gue keluar negeri, gue pasti akan menyempatkan diri buat nyamperin 1 atau 2 gedung yang gue suka. Museum kayak atau gedung yang katanya bagus, gue pengen datang lihat. Jepang tuh gue keliling gitu, ke US juga sama keliling gitu. Dan gue selalu menemukan ada spot yang kadang-kadang gue bertanya, ini buat apa ya dibikinin keren, buat di foto tuh keren gitu,
Tapi buat apa? Banyak yang nggak bisa dijelasin ya. Ya, kenapa dia harus ada gitu? Nah itu yang gue nggak bisa terima sih. Menurut gue segala sesuatu yang ada di dunia ini harus ada alasannya. Gitu, pasti ada alasannya kenapa dia ada. Even kutu busuk yang katanya sekarang lagi viral di Paris, pasti ada alasannya kenapa dia ada. Gitu, harus ada reasonnya gitu. Jadi, nah itu terjadi salah satu spot yang sangat signifikan Raul harus merubah desain adalah di pojokan rumah gue nih. Yang kan ada tiang tinggi tuh. Iya. Yang tiang strip. Yang paling ujung sini ya. Tadi itu kaca. Oh. Gambar masternya Raul yang pertama itu kaca, keren banget. Kaca tinggi hampir 8 meter. Terus gue tanya sama Raul, nanti ini siapa yang bersihin? Sebulan pertama pasti cakep. Bulan kedua kan ada yang bersihin mulai berlumut tuh. Iya, betul. Bulan ketiga udah mulai hitam, gue ngeliat keluar nggak bisa, ngeliat ke dalam nggak bisa. Siapa yang bersihin? Baru Raul mikir, iya juga ya. Iya itu pasti akan, karena tinggi banget, pasti nggak bisa pakai Iya, apa namanya tiang-tiang biasa, harus pakai scaffolding gitu. Which is ini kan gue rumah, gitu. Udah nggak usah. Jadi ganti list-list itu Nah, ya. itu waktu itu kan berat banget. Waduh, tapi ini bagus nih biar jadi ikonik. I know. Yang seperti gue bilang pertama, estetika itu penting, tapi jangan sampai ngerepotin gue di kemudian hari. Gitu. Iya, benar-benar. Karena suatu saat kalau nggak kerawat pasti jadi jelek juga. Benar-benar. Gitu. Akhirnya iya juga. Ya deh. Akhirnya bisa terima reason gue, digantilah dengan kaca dan dipendekin sedikit. Iya. Dan ternyata begitu jadi menurut gue malah lebih estetik. Iya, sih. lebih keren sih. Garis-garisnya, terus bayangannya kalau siang atau pagi itu keren banget di dalam. Masih berhubungan sama fasadnya juga yang warnanya agak ada dark gray gitu ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir sih ini. Karena klinik kan biasa clean look, putih, clean, dan banyak orang pasti bertanya-tanya, kok kliniknya nggak kayak klinik? Nah, Dokter Tobi ada pendapat soal itu? Sebenarnya itu sama kayak lo ngejawab pertanyaan, apa iya orang cantik itu harus putih? Bener sih. Iya kan? Apa iya semua orang harus berambut panjang misalnya gitu? Jadi sebenarnya pakem itu, yang mengunci pakem itu adalah kita sendiri sih. Nah gue pengen keluar dari pakem itu gitu. Karena sebenarnya value yang harus dipegang adalah bersih, steril, Ya, betul. mudah dibersihkan gitu, nggak gampang nampung debu. Harusnya ke situnya aimnya. Nah itu yang gue coba approach gitu. Jadi dan gue nggak suka ngabisin waktu di tempat yang gue nggak nyaman. Coba lo masuk rumah sakit, kan lo nunggu dokter lama kan? Ya, Pernah nggak ngerasa nggak boring? pasti boring. Pasti boring. Kenapa? Karena tempatnya nggak nyaman. Iya, bener sih. Padahal udah mewah kan? Iya, bener-bener. Lo ke rumah sakit, katakanlah rumah sakit yang A, mewah, bersih, daerah elit kok gitu. Bersih, bagus, wangi, semuanya ada di situ. Tapi boring. Boring banget. Kenapa? Karena memang boring, monoton semuanya gitu. Lo duduk di antara kursi-kursi tunggu yang nggak ada shape-nya, Iya. nggak ada. Akhirnya kan kayak setengah jam itu berasa kayak 4 jam. Betul. Nah, gimana kalau misalnya konsepnya itu adalah lu bukan bikin ruang tunggu, lu bikin ruang yang bisa menjadi apa aja gitu. Bisa dinikmatin ya Iya. bahkan. Jadi, nah kebetulan karena gue senangnya musik, gue senangnya galeri, gue bikinnya konsepnya ya kayak galeri, kayak art station gitu. Orang bisa ngeliat lukisan, orang bisa ngeliat apa namanya, suatu saat kita bisa bikin jazz performance, di situ ada bandnya, ada kafenya, orang nunggu sambil makan enak. Makanya restorannya pun kita kurasi banget. Yang masuk harus benar-benar enak dari A sampai Z, nggak boleh ada makanan nggak enak. Gitu. Jadi orang akan balik karena makanannya enak. Dan orang yang nunggu pun nggak akan bete, karena kalau dia bete, gue bilang makanannya dulu. Iya sih, benar. Gitu. Jadi itu yang kita harapin sih. Jadi emang sebenarnya nggak ada pakem rumah sakit itu harus begitu. Iya, benar. Nah ini yang terjadi, ini yang surprising feedback orang ya. Banyak pasien-pasien gue sejak kita pindah ke sini, semua komentarnya pasti wah keren banget. Satu, yang kedua, wah ini kayak ngasih environment baru ya, experience baru buat kita ya gitu. Terus banyak yang begitu masuk ruangan itu yang sampai ngeliatin kanan kiri terus nanya, ini arsiteknya siapa sih? Nah maksud gue ini sesuatu yang gue rasa jarang ya. Jarang banget sih. Jarang orang itu masuk ke satu tempat dapat boundingnya, dapat energi sama tempat itu sampai nanya siapa arsiteknya. Biasanya paling wah asik tempatnya, udah berhenti di situ. Nah ini baru pertama kali sih gue ngerasa orang tuh sampai sebegitunya dan benar-benar nanya boleh sih minta kontaknya nggak? Gitu. Jadi Raul harusnya lumayan dapat banyak
kerjaan nih dari sini. Oke. Ini bisa jadi salah satu etalase yang dia bisa banggain lah. Iya, gitu. benar. Jadi ya that's what happened gitu. Terus semua pasien juga ngerasa kayak, ini asik ya dok, ternyata nggak harus kayak klinik ya. Iya. Nah terakhir adalah waktu kemarin kita peresmian, Pak Menkes kebetulan hadir ikut membuka tempat ini dan beliau memberikan impresi baik gitu. Dalam arti beliau sampai minta dirjennya, sampai minta beberapa pimpro-pimpro dari proyek-proyek pemerintah yang memang beliau sedang kerjakan di Bali untuk datang ke sini. Beliau bilang, gue pengen bikinnya begini. Jadi referensi ya. Ya sebenarnya bukan bikin seperti ini, tapi maksudnya mungkin yang beliau maksud adalah moodnya ya. Iya. Gimana orang nunggu tuh nggak berasa nunggu, environmentnya asik gitu, ada sesuatu, ada experience baru gitu. Iya. Orang kayak masuk ke, nah saya bilang Pak, harusnya rumah sakit pemerintah pun dibikin kayak gini. Termasuk kita beberapa kali kerjasama dengan ada beberapa bank lah yang datang ke sini. Saya bilang, wah ini asik ya dok tempatnya. Ya bank bikin dong begini. Bank kan nggak harus kayak bank-bank yang sekarang Iya. gitu. Boring gitu. Iya sih dok, bikin dong, orang nunggu sambil makan kan boleh. Nunggu ngantri bank itu sambil nikmatin kopi yang enak gitu kan Iya. boleh. Begitu dipanggil baru dia jalan gitu kan bisa. Jadi mecahin stigma ya sebenarnya ya. Jadi nggak harus ngantri itu kan nggak harus berbaris. Iya, benar. Itu kan pekerjaan yang buang-buang waktu ya. Menurut gue tuh ngantri itu buang-buang waktu. Boring experience sih jadinya ya. Iya. Nah kan asik kalau misalnya makanya mindsetnya gue bilang Pak Menkes sama teman-teman juga. Ini harus dibalik. Jadi jangan mikirnya tuh bikin klinik terus dikasih kafe, dikasih restoran. Lo bikin rumah sakit nih, lo bikin klinik, terus di dalamnya lo kasih kafe. Akan beda dengan lo bikin kafe, di dalamnya lo kasih klinik. Oh, ya benar. Mindsetnya akan beda gitu. Begitu lo bikin kafe, lo akan explore kemana-mana nih. Gue mau bentuknya begini, lo bisa bikin expose, lo bisa bikin lo hancurin, lo bisa bikin apa aja kan. Kan ya, kita kalau ngelihat kafe-kafe di Jakarta Selatan kan keren-keren. Keren ya. Di Jakarta lah ya, Jakarta, Bali, Jogja, kan kafe keren-keren tuh. Nah kenapa nggak bikin rumah sakit kayak gitu? Siapa bilang rumah sakit itu harus kayak rumah sakit? Jadi terlalu terpaku sama fungsi rumah sakit sebenarnya kan. Which is limit. seharusnya nggak begitu. Iya sih. Menurut gue yang membuat itu begitu adalah keterbatasan imajinasi dari konsultan rumah sakit. Gitu konsultannya. Jadi kalau lo pakai konsultan rumah sakit, jadinya pasti kayak gitu. Iya benar. Padahal harusnya nggak Template-nya. begitu. Ya misalnya kayak ruang konsul kan lo nggak perlu harus seperti rumah sakit kebanyakan. Ruang tunggu kan nggak harus Iya. begitu. Kalau ruang operasi iya ada pakemnya. Ruang operasi harus steril, harus ada pakem. Iya. Ada pakemnya lah. Ada pakem yang lo nggak bisa rubah suka-suka. Tapi kayak ruang tunggu, koridor, Nggak lapangan ada. parkir, taman kan nggak ada Iya, nggak patokannya. ada pakemnya. Benar-benar. Gitu. Nah keluarlah dari situ. Gitu. Kayak gue pengalaman bikin rumah ini rumah yang keempat mungkin, ketiga atau keempat yang gue kerjain. Gue belajar di pengalaman waktu pertama kali bikin rumah, pengen punya ruang baca, ruang musik, terus ruang nonton, gitu. Pengen punya semua ruang. Akhirnya kepake nggak? Kepake ya. Nggak kepake. Terus pertanyaannya ngapain? Terus ngapain? Terus ngapain lo buang-buang duit buat bikin ruang nonton gitu, bikin dengan akustik segala macam. Terus lo nontonnya di bioskop juga, nonton di situ paling sebulan sekali. Di awal-awal pun itu, begitu udah lewat setahun lo tinggal nggak pernah lo masukin ke ruangan itu, akhirnya jadi lembab busuk doang. Gitu. Iya benar-benar. Gue bikin studio musik, bangun rumah kedua gue bikin basement, studio musik. Mikirnya ntar kalau teman-teman gue datang, gue hangoutnya di bawah anjing nggak ganggu rumah. Akhirnya apa? Nggak kepake. Alat musik gue jamuran semua, malah nggak keurus gitu. Jadi berangkat dari situ, gue belajar bahwasanya rumah itu yang paling penting, terutama buat kita yang tinggal di kota-kota besar mungkin ya. Kamar tidur, dapur, sama ruang makan, that's it. Yang essential aja ya. Emang cuma sama gudang, sorry, sama Iya, storage. Kamar tidur, ruang makan, dapur, sama storage, that's it. Yang lainnya gue nggak bikin, di sini nggak ada. Jadi rumah gue sekarang memang agak gede space-nya, tapi isinya cuma itu doang. Iya benar. Jadi nggak ada ruangan lain. Ruang lain gue hamburin aja kayak gini. Jadi kalau gue mau ngeband, gue bisa ngeband di situ. Oh iya. Gitu. Kalau gue pengen nonton musik, dengerin musik khusus sama teman hangout, gue bisa pakai space ini gitu. Jadi nggak ada space khusus. Ruang tamu cuma ini doang. Turun langsung tempat makan, langsung dapur bersih. Di atas langsung kamar semuanya. Seperti request awal ya, benar-benar nggak ada ruangan yang Nggak ada. pakem ya. Cuma kamar tok. Jadi kamar tidur pun nggak ada gudangnya.
Jadi tidak ada storage di dalam kamar, storage di depan kamar. Jadi Raul bikin konsepnya menarik banget, diterjemahkan sama Raul. Ya udah kalau gitu nanti ada semua ruangan tuh ada storage-nya sendiri. Jadi kadang-kadang kita kan orang Indonesia tuh suka gitu ya. Lo beli handphone, lo beli komputer, boxnya nggak mau dibuang kan? Iya, betul. Dipakai kagak, disimpan iya. Iya, Akhirnya nyampah doang nih. Nah untuk menyalurkan bakatnya nimbun-nimbun, sama Raul tuh dibikin ada gudang, setiap kamar tuh ada satu gudang gede. Udah naruh semua di situ. Jadi kamar tuh bersih. Iya, benar. Kamar benar-benar bersih, cuma isinya kamar mandi, lemari, sama tempat tidur udah that's it. Gitu, jadi nggak ada apa-apa. Nah kamar tidur gue tuh agak gede. Kamar tidur gue agak gede karena anak-anak ngumpul. Jadi sebenarnya hampir semua activity rumah kita tuh di kamar tidur gue. Oh. Kita sholat bareng di kamar tidur gue. Anak-anak sebelum tidur suka ngumpul dulu, ngobrol segala macem. Gue sama istri segala activity juga dari kamar tidur gitu. Jadi udah, that's it. Akhirnya yang kita fokuskan adalah bikin kamar tidur senyaman-nyamannya. Bener-bener yang kita mau ngapain. Lo mau konten, ya udah bikin pojok buat konten deh. Karena at the end gue selalu bikin konten sebelum gue tidur. Iya, benar. Daripada gue keluar masuk ruangan lain, hidupin lampu, tutup lagi. Jadi kayak terlalu banyak buang-buang waktu buat pindah ruangan gitu. Akhirnya udah fokus di ruang tidur. That's it. Jadi sekarang nggak ada lagi yang namanya ruang nonton khusus, ruang ini nggak ada. Jadi semua benar-benar simple aja ya, yang essential aja ya. Dan pada akhirnya begitu doang. Ya kan banyak rumah-rumah gue setiap main ke rumah teman-teman gue ada ruang rak buku. Itu udah berdebu nggak sentuh. Ujung-ujungnya akhirnya nggak jadi kepake. gudang doang. Akhirnya jadi gudang tuh buat barang numpuk. Gitu. Diurus kagak. Akhirnya jadi mau dibongkar udah males gitu. Ya that's what happens. Nah itu, note juga buat kalian tuh. Takutnya kalian harus pikir panjang juga kalau kalian buat ruangan khusus, awalnya mau tapi ujung-ujungnya kepake jadi gudang, sama aja. Tadinya malah di rumah ini kita nggak mau ada ruang tamu. Oh iya? Tadinya, karena gue sebenarnya nggak pernah nerima tamu di rumah. Oh. Coba, lo selama hidup pernah nerima tamu nggak di rumah? Nggak pernah sih. Terus ngapain kita punya rumah tamu? Pasti biasa ajak makan keluar atau kemana maksudnya, kan? Zaman sekarang udah beda hidupnya ya. Zaman dulu mungkin kita masih terima tamu, tetangga datang. Sekarang udah nggak pernah. Lo keluar pagi, pulang udah malam udah capek. Tamu lo juga udah capek, jadi nggak mau namu juga. Bener. Kalau ketemu nih udah ketemu habis kantor, ketemu di mana gitu. Iya, bentar doang juga paling kan. That's what happen kan. Dia sebenarnya walaupun punya ruang tamu kecil aja, nggak usah gede-gede gitu. Makanya di sini gue ruang tamu kecil cuma ini doang nih. Iya. Cuma ini doang, sisanya udah. Kalau emang suatu saat kita mau bikin acara agak gede, udah buka aja sini. Iya, ini jadi open space. Dalam open space ini juga windownya semua bisa dibuka lebar, jadi ada hubungan sama outdoornya juga. Yap. Gitu. Oke, mungkin segitu aja Dr. Tompi. Abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Raul. Oke. Thank you. Oke, sekarang kita udah di tea house-nya nih. Boleh diceritain Pak soal fungsinya, soal fasadnya dan lain-lain. Ya, berbeda dengan klinik yang begitu dinamis, rumahnya justru lebih simple, lebih calm, di mana justru primadonanya adalah tanaman yang ada di sini. Oh, iya. Karena Tompi surprisingly sangat cinta tanaman. Oke. Ya, itu interesting. Saya juga kaget tiba-tiba udah ada pohon gede. Banyak banget tanaman yang ada di sini yang saya nggak tahu tiba-tiba ada semua. Ya ternyata memang bisa dibilang mungkin dia Bukan rencana awal Pak. Bukan. Kalau ini tuh saya nggak tahu bahwa dia suka tanaman. Tiba-tiba satu hari saya kesini, tanaman semua. udah batangnya udah diameternya gede banget itu. Jadi udah luar biasa di situ. Ya, saya memang ada rencana untuk naruh pohon, tapi saya tidak nyangka sebanyak ini. Dan ini menjadi primadona daripada rumah ini. Dan akhirnya komplementari terhadap dinding yang lebih tenang, lebih tenang. Saya agak takut sebenarnya memberikan desain yang lebih simple, quote unquote, ya. Gitu ya, secara gambar ya terhadap klien, karena klien pertama kali juga akan ngeliatin gambarnya dulu kan, baru bangunan aslinya tentunya ya. Tapi di sini juga ternyata Tompi, saya agak takut Tompi untuk say no ya, terlalu simple gitu ya, karena Tompi juga orangnya hangat, jadi he likes to ya kan express something gitu ya. Orang yang lebih ekspresif biasanya cenderung memberikan karya yang juga ekspresif ya. Sementara di sini saya bilang it's time to calm down. Di depan oke, karena itu publik. Harus ya ada unsur something yang dynamic and everything, tapi sampai di sini harusnya lebih simple. Tapi rupanya Tompi udah tahu, dia diam, ternyata dia udah punya rencana naruh pohon segede-gede ini di sini. Jadi iya nggak apa-apa, karena memang dia perlu background juga. Benar. Dan itu yang baik dari Tompi. Can you imagine kalau dia berusaha untuk bikin tampak juga yang luar biasa, lalu berapa banyak kita lihat project yang memiliki tampak yang sebenarnya memang digambar bagus, pada akhirnya tertutup oleh tanaman. Apalagi yang paling sedih adalah tertutup oleh pagar. Nggak ada yang dikasih lihat ya? Iya, nggak ada yang dilihat. Ya pagarnya tinggi banget, and that's it.
ya itu kembali lagi itu karena memang ya si arsitek itu mendesain karena untuk memberikan hasil yang luar biasa secara gambar tanpa bisa membayangkan hasilnya. Dan yang paling sulit mungkin arsitek mungkin udah cukup peka ya. Tapi komunikasi dengan klien memang kita akuin, saya sendiri pun juga mengalami banyak kesulitan. Jadi klien yang lain pun belum tentu hasilnya seperti ini juga. Ya, Tompi pelan-pelan memang sudah kita educate pelan-pelan lah, kita sharing lah. The word educate kayak ini banget ya. Tapi kayak sharing pelan-pelan, kenapa begini, kenapa begitu. It takes time, tapi Tompi kebetulan karena punya background art juga, jadi kita komunikasi kita lebih gampang. Namun mungkin juga dengan klien yang memiliki pemikiran yang berbeda juga agak menembusnya itu agak lebih sulit. Mungkin nggak semua klien terbuka dengan ide. Betul, atau memiliki persepsi untuk beauty yang berbeda. Ya, sebenarnya itu ya. Jadi bukannya terbuka tertutup, kadang-kadang mereka konteks daripada apa yang baik atau yang bagus daripada si klien itu juga mempengaruhi juga. What is good, what is bad. Pak, boleh diceritain di belakang kotak-kotak window itu masing-masing ada fungsi ruangan apa? Sebenarnya lantai 2 ini adalah ada 4 pavilion seakan-akan. Ya, jadi 3 pavilion punya anak-anak dan 1 pavilion punya bapaknya. Di mana keempat pavilion ini sebenarnya ada dalam satu atap. Jadi konsep kita di lantai 2 ini sebenarnya adalah sebagai taman terbuka. Makanya kebuka ini kita tidak memiliki kaca tertutup. Ya, walaupun kita siapin kaca just in case. Ya, kalau ada sesuatu yang penting banget, tapi secara prinsip penghawaannya semuanya terbuka di atas. Jadi ketika berjalan di atas, itu seakan-akan ada area terbuka seperti kayak di sini, ada 4 bangunan, cuma semuanya ada satu atap. Sehingga setiap kamar individu tersebut itu memiliki privasi masing-masing, dan juga tapi secara day to day masih bertemu. Ya, karena satu lorong dengan orang tuanya. Masih merasa punya privasi individu masing-masing, tapi sebenarnya dalam satu lingkungan. Ini yang menarik mengenai konsep yang kita taruh di lantai kedua tadi, dan semuanya menghadap ke lapangan yang ada di belakangnya. Semuanya. Jadi di atas itu hanya kamar saja yang kita beri AC. Hallway-nya waktu itu saya pernah masuk, dia linear banget, benar-benar lurus plong ya? Iya. Gak ada apa-apa ya? Iya, sebenarnya pathway aja sebenarnya, seakan-akan. Kalau mungkin sekarang ke sana lagi ngelihat, udah mulai nangkap bahwa, oh iya ya, ini ada masing-masing kayak villa kecil, ya, ada. Betul. Ya kan, ada 4 villa di atas sebenarnya. Seperti itu konsepnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, challenge terbesar dalam membangun satu kawasan ini maupun mendesain apa Pak? Challenge-nya adalah, pertama yang udah pasti adalah pembangunan proyek sebesar ini yang dimulai pada masa pandemi. Itu nomor 1. Ya, udah pasti, di mana kita juga bercerai-berai waktu itu ya, jadi ketemu juga susah. Yang kedua tentunya adalah mengenai budget dan timing. Ya, jadi from the design awal, kita juga udah tahu mana yang harus mempunyai detail khusus, ya, dan mana lagi yang harus lebih mudah dalam pekerjaannya. Jadi dan banyak repetitif. Ya, elemen-elemen seperti itu yang kita semi modular. Ya, bisa lihat kan tadi bagian kliniknya modular, ya kan? Tapi bagian depan mungkin dinamik, bagian belakang ini lebih sama. Semua beberapa ruangan yang bisa kita repeat. Maksud juga rumah, kamar anak-anak semuanya sama layoutnya. Jadi ada beberapa elemen yang sangat modular sekali. Ya, tapi ada beberapa yang kita memainkan untuk lebih dynamic secara desain. Jadi strategi daripada approach dari project itu penting sekali. Tapi memang keterbukaan terutama ya, apalagi kembali lagi berhubungan dengan construction sendiri, kontraktor juga punya kepentingan karena juga dikejar oleh waktu. Ya, betul. Ya gitu, dan klien Tompi juga punya demand yang khusus terutama juga mengenai klinik ini. Ya gitu, dan juga mengenai restoran juga kan orang buat restoran itu susah. Ini ada restoran plus klinik, ya kan, dan ruang-ruang lain lagi yang akan kita multifungsikan sebagai area show, ya kan. Jadi ini semuanya area-area ini ready untuk menjadi area untuk show, ya, untuk pertunjukan musik. Walaupun itu outdoor, ada bagian tengah sana tadi juga bisa dibuka semuanya menjadi satu lorong menjadi acara indoor, dan mengenai rooftop juga. Jadi banyak sekali elemen-elemen yang sebenarnya cukup challenging ya untuk disatukan pada masa-masa yang perfect juga, dan ini ditambah lagi dengan tadi ya masa pandemi dan dengan budget dan waktu yang very tight. Ini keren banget ya, fungsinya campur-campur semua, terus memadukan semuanya jadi satu. Untuk jadi satu kesatuan tuh kayak susah banget dan rumit banget, cuman hasilnya top banget sih guys. Oke,
Mungkin segitu aja turnya kali ini, dan bagi teman-teman yang penasaran sama karya-karya Pak Raul lainnya, karena Pak Raul nggak cuma arsitek tapi artis juga, banyak banget karya, bisa dicek di mana Pak? Mungkin pada penasaran Instagramnya? Website saya sebagai utama aja ya, www.raulrenanda.com. Itu bisa klik kemana-mana ke desain, tentunya arsitektur saya, artwork, painting saya juga mendesain yacht, kapal, saya juga mendesain piano. Ya dari situ mungkin bisa ya, bisa explore sendiri. Ya Instagram saya lebih aktif juga, bisa untuk publik ya, bisa lihat lah aktivitas saya apa aja. Langsung dicek aja karena banyak banget ya karyanya. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Dadah. Thank you Pak Raul. Ya, thank you.